أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mensehatkan jasad kita, kemudian memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya yang dengan semuanya kebaikan menjadi sempurna insyaallah. Jemaah sekalian, di kajian subuh ini kembali kita lanjutkan tentang pembahasan kita di dalam masalah fikih muamalah, dan satuan pembahasan kita dalam beberapa kali kajian ke depan itu adalah tentang mafatihu al-rizki, tentang kunci-kunci rezeki. Sebagaimana kita ketahui pada muqaddimah 2 pekan yang lalu kita telah membahas tentang bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwa razzaq, Allah taala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa. Allah taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Dan bahwa rezeki seorang hamba itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa seorang hamba tidaklah wafat hatta yastawfiya rizqahu alladhi kutibalah, sampai dia mendapatkan semua rezeki yang telah dia catat untuknya. Dan telah kita sebutkan juga bahwa rezeki itu bertingkat-tingkat. Rezeki yang paling utama tentu saja adalah ketika seseorang mendapatkan hidayah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia diberikan taufik untuk senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan dosa. Kemudian juga afiat dan kesehatan yang ada di jasad dia. Dan baru berikutnya adalah rezeki dalam bentuk harta. Maka seorang hamba tidak berkecil hati dengan rezeki yang sempit jikalau itu dimaknai hanya pada harta. Sungguh banyak rezeki dalam bentuk yang lain dan masing-masing tentu saja berbeda. Kemudian telah kita sebutkan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka upaya seorang hamba mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 sebab yang ditempuh. Sebab yang pertama adalah sebab duniawiyah, sebab duniawi. Contohnya misalkan bagaimana seseorang melatih skill, kemampuan untuk bekerja atau berdagang menghasilkan uang, bagaimana dia memahami tentang literasi finansial, tentang investasi misalkan, atau hal-hal yang lainnya. Dan yang kedua adalah sebab diniyah, sebab dari sudut agama, sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah SAW motivasi yang jikalau seorang hamba lakukan, maka insya Allah dengan izin Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua sebab ini seharusnya bergandengan, sama-sama kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, rezeki kita juga menjadi berkah, urusan kita juga dimudahkan, dan insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang kunci rezeki yang pertama, yaitu at-taubat wal istighfar, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab telah kita jelaskan bahwa kita sebagai manusia, sebagai anak Adam itu banyak melakukan dosa, dan yang paling baik dari orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melazimi istighfar maka urusannya akan dimudahkan dan dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Demikian juga dalam surah Nuh, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan turunkan hujan, Allah taala tumbuhkan tumbuhan, Allah taala alirkan sungai, dan Allah taala berikan kepada dia rezeki dan juga anak keturunan yang banyak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kunci rezeki yang kedua, yaitu al-iman wa taqwallah, iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan menjadikan bagi dia solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2-3. Perhatikan jamaah, di sini Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar, solusi. Dalam kehidupan kita tentu saja penuh dengan masalah, dan masalah yang sangat menyita pikiran seorang manusia sehingga dia menjadi galau. Bahkan pada banyak kasus stres dan depresi, itu salah satunya adalah masalah ekonomi, masalah rezeki, masalah finansial. Maka ada masalah yang kecil yang terkadang kita mudah menemukan solusinya. Ada juga banyak masalah yang kita seakan tidak sanggup lagi menanggungnya. Kita tidak menemukan solusinya sama sekali. Kita rasakan bebannya luar biasa, di luar jangkauan kemampuan dan pikiran kita. Maka penting bagi seorang muslim untuk membenahi keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan solusi dan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dalam usaha seorang hamba mencari rezeki Allah, tentu ada jalan yang sudah dia prediksi. Misalkan seorang karyawan, dia mendapatkan gaji setiap bulan, dia akhir tahun ada bonus tahunan jikalau tercapai target perusahaan misalkan, atau ketika seorang pedagang dia sudah mengetahui jalan-jalan rezeki yang dengannya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada dia. Tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua keistimewaan. Kalau ada masalah, solusinya yang langsung Allah Ta'ala berikan. Yang kedua, banyak rezeki yang menjadi keajaiban, menjadi kekagetan. Dia sendiri kaget, tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tidak dia sangka-sangka, besaran nominalnya, dan juga jalan yang juga dia tidak sangka-sangka sama sekali. Jadi dengan membenahi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu kampung, ya seandainya penduduk satu negeri, satu komunitas, satu masyarakat, amanu, mereka betul-betul bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna, kami pasti akan buka pintu rezeki, barakatin, berkah dari atas langit, maksudnya adalah hujan, kemudian wal ard, dan juga dari bumi, maksudnya adalah tumbuhan. Akan tetapi mereka mendustakan rasul-rasul kami, kata Allah, maka kami siksa mereka dengan perbuatan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang solusi ekonomi bagi satu negara, bagi satu komunitas, bagi penduduk satu kampung, bahwa kuncinya adalah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya akan dibuka berkah dari langit dan juga dari bumi. Kemudian apakah itu takwa? Takwa itu jamaah dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayyuta'a fala yu'sa. Engkau taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Wa yadhkuru fala yunsa. Engkau senantiasa mengingat Allah dan tidak pernah lupa. Wa yushkaru fala yukfar. Engkau bersyukur atas rezeki Allah dan tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sebuah syair disebutkan, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaqat tuqa. Hindarkan dosa yang besar dan juga dosa yang kecil, itulah takwa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi. Berjalanlah engkau di dunia seperti orang yang berjalan di atas jalan yang di sana banyak duri.
maka dia berhati-hati. Wala tahqiranna saghiratan, jangan engkau sepelekan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang besar itu dari susunan kerikil yang kecil. Maka seseorang dalam upaya dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, dia bertakwa, dia menghindari dosa. Nah, sehubungan dengan dosa ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa salah satu penghalang daripada rezeki Allah itu adalah dosa. Bagi seorang mukmin tentu saja. Bagi seorang mukmin, beda hal dengan orang kafir atau orang fasik, ahli maksiat. Bagi mereka adalah istidraj. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa di antara hal yang memudahkan rezeki seorang hamba adalah qiyamul lail, kemudian zikir kepada Allah pagi dan petang, kemudian infak, taubat dan istighfar. Dan di antara yang menghalangi rezeki seorang hamba adalah rasa malas untuk mencari rezeki Allah, kemudian dosa, dan juga tidur di pagi hari. Nah, kalau kita lihat misalkan contohnya bahwa Hajar bin Ismail ketika Ibrahim membawa istrinya Hajar ke Mekah, kemudian Hajar ini adalah seorang wanita yang bertakwa kepada Allah dan beriman, dalam kondisi yang sangat kepepet, lari ke Safa, ke Marwah, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yakni adanya air Zam-Zam. Itu tidak disangka-sangka. Demikian juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di zaman dulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang mendengar satu suara, wahai awan, pergilah ke satu tempat di mana itu adalah kebun milik fulan bin fulan dan turunkanlah hujan di atasnya. Maka laki-laki tadi kaget, kemudian mengikuti awan tersebut kemana akan menjadi hujan. Ternyata di kebun seseorang. Maka laki-laki tadi bertanya kepada pemilik kebun, wahai pemilik kebun, tadi aku mendengar suara yang sangat aneh yang memerintahkan awan tersebut untuk bergerak ke kebun engkau dan menurunkan hujan. Apakah yang kau lakukan? Kata fulan tersebut, sesungguhnya tidak ada yang aku lakukan kecuali bahwa aku jikalau menghasilkan panen, maka sepertiganya aku makan, sepertiganya aku sedekahkan, dan sepertiganya kembali aku kembalikan dalam bentuk tambahan modal untuk kembali bercocok tanam. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takwa. Demikian juga kunci rezeki yang ketiga itu adalah tawakal. Tawakal ini adalah al-luju wal i'timadu ila Allah tabaraka wa taala wa biduni takil asbab. Tawakal itu adalah bersandar diri dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan sebab. Maka di antara hal yang menjadikan seorang hamba dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah yang akan mencukupi rezekinya. Tawakal itu maksudnya adalah kita meyakini rezeki di tangan Allah. Rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berserah diri dan berdoa serta berharap kepada Allah tanpa meninggalkan sebab. Oleh karena itulah ketika ada seorang laki-laki datang ke masjid Rasulullah SAW, kemudian dia biarkan ontanya begitu saja, maka Rasulullah SAW bertanya, ya fulan, kenapa engkau biarkan ontamu begitu? Kata si fulan, ini tawakal kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, akil ay irbit thumma tawakkal. Ikat dulu ontanya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW itu beliau betul-betul yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang hamba dalam rangka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan
Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu kan bersembunyi di gua. Kemudian kaum Quraisy mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar sehingga Abu Bakar ketakutan. Maka Rasulullah SAW menenangkan, "Fama dhannuk ithnani Allahu thalithuhuma." Apakah pendapatmu dengan dua orang yang Allah Ta'ala adalah ketiganya? Jadi betul-betul yakin. Makanya para ulama menyatakan seseorang tidak mencapai derajat keyakinan dalam bab tawakal sampai dia lebih meyakini apa yang dicatatkan Allah terhadap rezeki dia, lebih dia yakini daripada apa yang di tangan dia. Ini kan tingkat tawakal yang luar biasa. Kita meyakini rezeki kita yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih menenangkan kita, lebih kita yakini daripada apa yang di tangan atau di saldo rekening kita. Itu luar biasa, derajat tawakal yang sangat luar biasa. Demikianlah juga Nabi Ibrahim contohnya misalkan. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke api yang sedang berkobar luar biasa, maka Nabi Ibrahim menyatakan kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong. Demikian juga para nabi. Contoh misalkan Yunus ketika ditelan ikan. Kemudian Yunus bertawakal kepada Allah seraya menyatakan bahwa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian juga para nabi-nabi yang lainnya. Karena itulah Rasulullah SAW menjamin, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian wahai hamba Allah bertawakal kepada Allah dan tawakal kalian sudah betul, la razaqakum mithla razaqallahu at-tayra tagdu himasan wa tarahu bitana, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kalian tawakalnya sudah betul kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti memberikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada burung. Lihatlah burung atau hewan yang lain di mana mereka terbang mencari rezeki Allah. Pagi-pagi ya, jutaan, miliaran hewan termasuk burung yang lapar itu ketika di petang hari pulang dalam keadaan yang sudah sangat kenyang. Dalam keadaan yang sudah sangat kenyang. Kita lihat misalkan ada kasus di mana tawakal di zaman dulu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seseorang yang mempunyai kebutuhan. Dia kemudian meminta pinjaman kepada saudaranya. "Wahai fulan, sesungguhnya aku sedang ada kebutuhan yang mendesak. Aku ingin berhutang kepada engkau 1000 dinar. 1000 dinar. Kemudian kata saudaranya, "Siapakah yang menjadi saksi?" Maka si fulan tersebut berkata, "Kafallahu syahida." Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Siapa yang menjadi jaminan? Maka yang berhutang tadi menyatakan kafallahu wakila, kafallahu kafila. Cukuplah Allah Ta'ala yang menjamin. Maka laki-laki tersebut pun memberikan pinjaman 1000 dinar. Kemudian yang meminjam tadi berniaga naik kapal. Saat pelunasan tidak ada kapal yang berlayar kembali ke kampungnya. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya hari ini adalah saat pelunasan hutangku kepada si fulan, dan sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sebagai saksi dan penjamin. Sedangkan tidak ada kapal yang membawaku kembali ke kampungku." Maka dia ambil kayu, dia lobangi, dia masukkan 1000 dinar beserta secarik kertas surat dia. Dia tuliskan di sana tentang keadaan dia dan bahwa ini adalah pembayaran hutang dia. Kemudian dia lemparkan ke laut. Dia bertawakal kepada Allah setelah mengambil sebab. Dan di pantai sebelahnya lautan, saudaranya yang telah meminjamkan 1000 dinar itu menunggu. Dia bertanya, kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saudaraku telah menjadikan engkau sebagai penjamin dan sebagai saksi. Sedangkan hari ini adalah pelunasan hutang. Maka permudahlah urusan dia." Dia lihat pohon, kayu gitu maksudnya, kayu.
kemudian dia ambil dengan niat dijadikan kayu bakar untuk masak. Setelah dibuka ternyata persis ada 1.000 dinar di dalamnya. Maka luar biasa jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka profesi manusia tentu saja macam-macam. Ada di antara manusia yang profesinya adalah peternak, ada di antara manusia yang profesinya adalah pedagang, ada di antara manusia yang profesinya karyawan misalkan atau pegawai. Kalau kita lihat, tentu saja yang paling dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir adalah mereka yang semacam peternak, mereka yang semacam petani. Adapun karyawan dan pegawai mungkin saja mereka bertawakal kepada Allah, tentu saja, akan tetapi derajat tawakal mereka mungkin saja tidak seperti tawakal mereka yang berhubungan dengan profesi yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, maka tentu saja tawakal ini membutuhkan praktek jemaah, membutuhkan praktek. Kita betul-betul husnudzan kepada Allah, di samping yakin kepada takdir Allah, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, setelah itu kita serahkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu masing-masing di antara kita mengalami fase-fase dalam kehidupan di mana seseorang sedang jatuh, di mana seseorang sedang mendapatkan masalah, kesulitan finansial, atau pailit, atau PHK, atau yang semacamnya. Kemudian dia taubat dan istighfar, dia benahi ibadah dia tinggalkan dosa, dia memperbanyak doa dan tawakal kepada Allah, kemudian dia temukan keajaiban dalam hidupnya. Jadi sebetulnya masalahnya adalah bukan masalah itu sendiri. Masalahnya adalah sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Itu yang menjadi masalah. Jadi hutang sebanyak apapun, ya kan, kesulitan ekonomi bagaimanapun, itu sebetulnya nggak ada masalah. Selama kita betul-betul bertakwa kepada Allah, memperbanyak ibadah, menjauhi dosa, berusaha semaksimal mungkin, sesudah itu banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah. Pasti akan ada jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, itu 2 kali disebutkan kemudahan berbanding satu kesulitan. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kunci rezeki yang kedua dan ketiga, yaitu iman, tawakal, dan iman dan takwa, serta juga at-tawakkal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita sudah menyebutkan dan mengingat-ingat kunci rezeki ada 3 yang telah kita sebutkan: taubat dan istighfar, kemudian takwa, dan yang ketiga adalah tawakal. Baru nanti pada pekan yang akan datang kita akan membahas kunci rezeki yang berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa supaya mohon rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab diniyah, sebab-sebab dari sudut agama, di samping sebab-sebab duniawiyah. Seorang muslim, sebagaimana saya katakan tadi, mengkombinasikan. Dia rajin bekerja, dia ulet, mempunyai daya juang tinggi dalam bekerja, menghasilkan uang, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membenahi sisi kunci-kunci rezeki sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Nah, ada satu permasalahan. Apakah boleh seseorang melakukan satu kebaikan, niatnya mendapatkan rezeki? Secara umum kita ketahui bahwa yang namanya ibadah itu kan mengharap pahala dari Allah dan balasan di akhirat. Menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin, apakah kita boleh taat kepada Allah, menjauhi dosa, motivasi kita supaya urusan dimudahkan, rezeki kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata para ulama, yang demikian diperbolehkan jikalau ada keterangannya. Contohnya misalkan, barang siapa yang dia menyambung silaturahmi, Allah taala panjangkan usianya dan Allah taala banyakkan rezekinya.
motivasi silaturahmi selain motivasi akhirat juga motivasi dunia, menunjukkan yang demikian diperbolehkan. Tetapi tetap saja motivasi utamanya adalah motivasi akhirat, balasan surga dari Allah, keridhaan dan juga ampunan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini mungkin kita cukupkan. Selebihnya sambil menunggu waktu syuruk mungkin ada pertanyaan, silahkan jamaah. Pertanyaan bebas ya, silahkan. Iya, iya. Meninggal. Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hutang itu wajib dibayarkan, wajib dilunasi, baik hutangnya berbasis riba maupun tidak. Jadi namanya hutang tetap memang dilunasi. Hanya saja jikalau ada riba, tentu saja kita bisa ya melakukan semacam permintaan atau permohonan, hanya basicnya saja, hanya pokoknya saja, seperti itu jikalau dimungkinkan. Nah, dalam kasus tadi si fulan punya hutang di bank, maka yang pertama di dalam Islam harus berbagi data dengan keluarga dalam hal yang berhubungan dengan hutang dan piutang. Jadi kita semua sebagai kepala rumah tangga itu wajib berbagi data dalam wasiat. Posisi hutang sekian, posisi piutang sekian, sama si fulan dan si fulan, pihak mana saja. Sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, itu bisa diselesaikan oleh keluarga kita. Baik hutang untuk dilunasi maupun piutang untuk ditagih. Demikian juga biasanya investasi saat ini kan macam-macam instrumennya. Ada seseorang yang investasi di saham, ada misalkan di Bitcoin atau yang semacamnya. Nah, itu kan terkadang rumit. Kalau tidak berbagi data, bagaimana mengakses, apa passwordnya, misalkan PIN-nya, meninggal nggak ada data, hilang. Seperti itu. Ini kan bahaya juga. Maka dalam kasus tadi, kalau diketahui ada hutang setelah verifikasi, maka kemudian dibayarkan dari harta peninggalan. Dibayarkan untuk hutang, setelah itu baru harta peninggalan boleh dibagikan sebagai warisan kalau mencukupi. Yang repotnya kan kalau banyak, begitu Pak ya. Tapi biasanya kalau di bank kan kalau itu sifatnya kredit, biasanya kan ada asuransi, itu juga khilaf di kalangan para ulama ketika pemutihan berdasarkan akad asuransi yang diharamkan. Nah, intinya dibayarkan dari harta peninggalan tadi Pak, dilunasi seperti itu. Mungkin jikalau bisa mengajukan pokoknya saja, pada sebagian kasus bisa, tapi pada sebagian kasus tidak bisa ya. Seperti itu. Iya. Iya, seperti tadi yang kita sebutkan, ada beberapa amal yang memang motivasinya datang daripada Allah dan Rasulnya, kemudahan duniawi. Padahal amal itu adalah amal akhirat. Apakah yang demikian diperbolehkan? Sebagian para ulama menyatakan bahwa nggak boleh atas niat dunia, fokus untuk akhirat. Fokus untuk akhirat. Adapun yang demikian tidak perlu menjadi konsentrasi kita. Misalkan contohnya sholat duha. Ya, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Allah Ta'ala akan cukupkan untuknya hari itu urusannya, termasuk urusan rezeki. Apakah boleh motivasi seseorang sholat duha supaya hari itu rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebagian para ulama menyatakan nggak boleh. Ya, namanya sholat ya untuk Allah, untuk akhirat, tidak boleh untuk dunia. Ya. Sebagian para ulama menyatakan jikalau memang disebut di dalam hadis, di dalam teks dalil satu amal, maka yang demikian boleh tabaan.
walaysa aslan, sebagai motivasi sampingan, bukan motivasi utama, sehingga tidak perlu dipikirkan. Yang penting saya sholat duha, ya kan, supaya saya dapat pahala. Perkara nanti dapat kemudahan rezeki, ya itu mengikuti, dan inilah yang lebih tepat insya Allah. Motivasi utama tetap, adapun yang lainnya itu dianggap sebagai tambahan. Ya, motivasi asalnya adalah akhirat, motivasi tambahannya tidak perlu juga fokus ke sana. Ya, insya Allah juga Allah Ta'ala akan berikan seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang berinfak, niatnya untuk Allah, seperti itu. Ketika seseorang bersedekah, niatnya untuk Allah, kemudian diberikan kemudahan, alhamdulillah, itu namanya taba'an. Tapi kalau itu menjadi fokus dan motivasi utama, bahaya Pak. Misalkan kalau ada da'i memotivasi, kalau kita kesulitan dalam masalah finansial, ekonomi, kita perbanyak sedekah, fokusnya ke sana, itu kan terkadang kalau pondasi keimanan dia nggak kuat, dia hitung-hitungan. Bersedekah ada 100 juta, itu satu-satunya uang dia sedekahkan, niat dia supaya langsung balik, ditunggu-tunggu pun nggak balik, gitu kan? Kemudian dia kecewa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan bahaya juga. Ya, bersedekah tetap dengan niat pahala, kemudian insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kemudahan, tetapi tidak menjadi fokus dan konsentrasi niat dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi mungkin ada pertanyaan? Iya Pak. Iya. Iya. Iya, yang demikian masuk dalam hadis larangan Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu adalah jual beli yang tidak jelas dalam transaksi, karena itu adalah akad hak dan kewajiban kompensasi, maka harus jelas berapa harganya, apa yang dibeli, tidak boleh tidak jelas. Setiap transaksi yang tidak jelas maka di dalam Islam diharamkan. Contohnya transaksi umbi-umbian yang masih di dalam tanah, tidak kelihatan. Saya beli hasil panen umbi-umbian atau singkong dalam 1 hektar 10 juta untung-untungan, atau buah yang belum matang, kecuali kalau diunduh, diambil, dipanen. Tapi kalau masih di pohon maka tidak boleh. Demikian juga akad jikalau ada ketidakjelasan. Saya jual sapi saya, mana sapinya? Besok saya cari dulu, ini lagi di sawah misalnya, atau lagi lepas. Itu kan ada kemungkinan bisa dapat, ada kemungkinan enggak. Atau air yang masih ikan yang masih di kolam, atau yang semacamnya. Maka kata para ulama, setiap transaksi yang tidak jelas itu diharamkan dalam Islam dan tidak diperbolehkan. Contoh tadi makan, ya semua bisa dimakan. Ya. Layanan makan sepuasnya tadi 250.000 misalkan, maka yang demikian masuk dalam transaksi yang tidak jelas Pak. Demikian juga layanan hal-hal yang lainnya, transaksi lainnya, kecuali kalau itu sulit dihindari yang pertama, atau tidak signifikan, nilainya sangat kecil, maka tidak masalah. Kalau sulit dihindari atau tidak signifikan, contoh layanan toilet, ya kan? Itu kan ada biasanya ditulis kalau di tempat umum itu, kalau mandi sekian, kalau buang air kecil sekian, mandi katakanlah 3.000. Apakah volume penggunaan air ketika mandi sama si fulan A dengan si fulan B? Sama nggak Pak? Beda. Tapi kan sulit dihindari, nggak mungkin ditulis gitu ya.
Demikian juga hal-hal yang sifatnya kecil, maka dibolehkan. Contohnya misalkan warung makan, rumah makan. Yang dihitung adalah lauk pauknya. Adapun sambal dan sayur mayurnya maka tidak dihitung sebab tidak signifikan. Misalkan seperti itu. Tapi kalau semuanya bisa dimakan sepuasnya sekian, maka itu ada ketidakjelasan. Jadi hanya dibolehkan kalau pertama sulit dihindari, yang kedua atau kalau nilainya sangat kecil tidak signifikan. Kalau dalam dua hal ini ketidakjelasan ditoleransi. Adapun selain itu maka diharamkan dalam transaksi apapun. Jadi harus jelas bagaimana speknya, bagaimana kualitasnya, berapa kuantitinya, dan selain-selainnya semuanya harus jelas. Berapa harganya. Demikian juga nggak boleh seseorang transaksi sebelum tahu harganya. Duduk makan di restoran, setelah selesai baru nanya. Itu nggak boleh. Kecuali kita sudah dapat informasi di meja, oh sekian, boleh. Tapi dalam kondisi ada satu pihak yang tidak tahu entah harganya, entah kualitasnya, entah jumlahnya, entah cara pembayarannya, dalam posisi tidak tahu, maka dalam Islam itu diharamkan. Nah, sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang jelas atau kurang berkenan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.